Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbicara tentang topik yang menarik dan di mana topik ini juga sebenarnya permintaan dari salah satu warganet Indonesia agar saya membahas tentang siapa itu Bapak WJS Purwadarminta. Selain itu, saya juga akan membahas satu komentar dari warganet Maledes. Tulisan ini dari Mas Adi Nata Ardana. Beliau meminta saya untuk membahas Bapak WJS Purwadarminta yang dikenal sebagai Bapak Kamus Indonesia, penulis Kamus Umum Bahasa Indonesia sebelum Kamus Besar Bahasa Indonesia terbit. Sebagai pengetahuan, biar orang Maledes terutama yang ada di Dewan Bahasa, di mana tempat itu adalah tim yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, agar mereka tambah kejang-kejang. Terima kasih. Sekarang mari kita berbicara sedikit tentang siapa itu Bapak WJS Purwadarminta. Nama lengkap beliau adalah Wilfridus Josephus Sabaria Purwadarminta. Juga dikenal sebagai Aji Rabas, Semplak, atau Sabaria. Lahir 12 September 1904 di Yogyakarta. Meninggal 28 November 1968 di Yogyakarta, Indonesia. Catat ya, beliau meninggalnya tahun 1968. Pekerjaan, ahli leksikografi, penyusun kamus, penulis, guru, dan dosen. Karya terkenal, Kamus Umum Bahasa Indonesia, KUBI, tahun 1952, yang menjadi dasar Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak dari Raden Ngabehi Kuda Wiharja, abdi dalem Keraton Yogyakarta, dan seorang pembuat pola batik. Dibesarkan dalam kesederhanaan oleh neneknya setelah sempat diculik dan hilang di Solo saat kecil. Lulus dari Tweede Inland School atau sekolah dasar di Yogyakarta tahun 1919, melanjutkan ke sekolah guru di Muntilan dan Ambarawa, lulus dengan predikat terbaik 1923, otodidak dalam bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Prancis, Sanskerta, Jepang, dan filsafat. Karir dan kontribusi. Guru dan pramuwisata, mengajar di Sekolah Dasar Kanisius Yogyakarta 1923 sampai 1932 sambil menjadi pemandu turis asing di Keraton Yogyakarta. Dosen di Jepang tahun 1932 sampai 1937. Menulis kamus Nippon Indonesia, jadi bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia, tahun 1942. Karya-karya kamus. Bau Sastra Jawa 1, 1930. Kamus Bahasa Jawa pertama bersama rekan-rekannya. Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1952, disusun selama 9 tahun dengan metode ketat. Kata harus digunakan di 5 kota, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Ambon, Makassar, dan oleh 5 penulis berbeda. Kamus Latin Indonesia 1969, terbit secara anumerta, dan Kamus Belanda Jawa tahun 1936. Peran beliau di Balai Pustaka dan Lembaga Bahasa. Bergabung dengan Balai Pustaka tahun 1937 dan Lembaga Penyelidikan Bahasa Universitas Indonesia 1950-an. Mendapat penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari Pemerintah Indonesia tahun 1970. Metode dan pengaruh. Prinsip dalam penyusunan kamus beliau adalah menggunakan sistem kartu indeks manual untuk mencatat kata, sumber, dan konteks penggunaannya. Novel layar terkembang karya Sutan Takdir Ali Sabana menjadi referensi utama Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pengaruh kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia dianggap sebagai tonggak leksikografi Indonesia sebelum digantikan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988. Nah, mengapa saya harus mengangkat tokoh
nasional ini, Bapak WJS Purwadarminta, menjadi topik dari video kita. Selain karena oleh warganet Indonesia, saya juga tergelitik ketika membaca salah satu komentar dari warganet Maledes yang mengatakan sebagai berikut. Dengarkan baik-baik ya. Salah seorang penyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes ialah WJS Purwadarminta yang sebelum itu menyusun Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jadi, beliau memasukkan apa juga bahasa Jawa yang diperlukan untuk kegunaan pembacanya. Pembacanya itu nyanya siapa? Nya Maledes atau nyanya Pak Purwadarminta yang membaca apa-apa juga buku majalah dari Indonesia. Kenapa saudara kelihatan pelik? Silahkan baca pendahuluan muka surat 25 Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi baru. Saya akan berhenti di situ dulu karena saya ingin membahas tentang komentar warganet Maledes yang mengatakan bahwa Bapak WJS Purwadarminta ini salah seorang penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Terang-terangan ini adalah suatu pembohongan kepada publik. Kenapa? Teman-teman tadi sudah baca kan tentang riwayat hidup dari Bapak WJS Purwadarminta? Saya ingin tunjukkan sekali lagi ya, bahwa Bapak WJS Purwadarminta itu meninggal pada tanggal 28 November 1968. Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi pertama itu baru mulai ada tahun 1970. Oke, pasti nanti ngelesnya, iya, tapi kan persiapannya itu kan sebelum tahun 1970. Jadi, bisa aja Bapak WJS Purwadarminta itu memang ikut menyusun. Tetapi, sebelum kamusnya itu diresmikan, beliau sudah meninggal dunia. Gitu kan ya maksudnya. Kalau teman-teman coba membuka teknologi kecerdasan buatan, mau menggunakan DeepSeek, mau menggunakan ChatGPT, mau menggunakan Gemini AI, atau mau menggunakan cara yang tradisional sekalipun. Silahkan teman-teman cari, apakah memang pernah Bapak WJS Purwadarminta itu menjadi salah seorang penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Jawabannya tidak pernah. Jadi apa yang dituliskan oleh warganet Maledes ini adalah omong kosong. Itu bualan kosong. Karena Bapak WJS Purwadarminta tidak pernah menjadi salah seorang tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Lantas, mengapa warganet Maledes ini bersikeras mengatakan bahwa Bapak WJS Purwadarminta pernah menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Baik, sekarang saya tunjukkan komentar dari salah satu warganet Indonesia. Dari Mas Abdul Rahman. Hasil karya WJS Purwadarminta diantaranya adalah Bau Sastra Jawa 1930, Mardikawi 1930, Kawi Jarwa 1931, Bau Sastra Indonesia Jawi, Punca Bahasa Nippon, Kamus Harian Jepang Indonesia, Pakoban atau Pacoban novel, Kamus Umum Bahasa Indonesia 1952 atau 54, Kamus Bahasa Latin. WJS Purwadarminta tidak pernah menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Itu artinya Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes telah mengambil banyak kosakata dari kamus yang telah dibuat oleh WJS Purwadarminta dan memfitnahnya sebagai penyusun kamus dewan. Benar-benar Maledes. Pertama, dari segi waktu itu sudah nggak sinkron. Bapak Purwadarminta meninggal tahun 1968, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu terbit tahun 1970. Dan ini yang menarik, sekali lagi, gunakan aja teknologi kecerdasan buatan itu. Coba teman-teman tuliskan di dalam mau DeepSeek, mau ChatGPT, atau mau Gemini AI, tanyakan,
apakah Bapak WJS Purwadarminta menjadi salah satu tim yang menyusun kamus di Maledesh? Tanya aja seperti itu. Jawaban yang saya terima di sini adalah sebagai berikut. Tokoh-tokoh penyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledesh. Yang pertama, Teuku Iskandar, penyusun utama edisi pertama. Kemudian R.J. Wilkinson, penyusun kamus bahasa Melayu awal dan peneliti bahasa. Muhammad Idris Al-Marbawi, ulama dan penyusun kamus bahasa Melayu Arab. Za'ba, Zainal Abidin Ahmad, penyusun sistem ejaan Rumi yang digunakan dalam kamus. Muhammad Daud Baharum, penulis dan penyusun kamus kontemporer. Itu saja nama-nama yang dituliskan di dalam hasil pencarian saya menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nah, pasti ada yang bersikeras lagi kan, oh enggak, Bapak WJS Purwadarminta itu ada sebagai penyusun. Bapak WJS Purwadarminta tidak pernah menjadi tim penyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledesh. Karena kalau kita membaca kata pendahuluan di edisi pertama Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh tahun 1970, teman-teman pasti bisa mencari benang merahnya di mana. Mari kita bacakan bersama. Nah, teman-teman tentu sudah berkali-kali ya saya tunjukkan bahwa bagaimana sebenarnya bahwa bahasa Indonesia lah yang dimasukkan ke dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh di edisi pertama untuk memperkaya perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Teman-teman tentu sudah melihat itu berkali-kali kan. Tapi sebenarnya ada bagian yang saya belum tunjukkan secara terang-terangan kepada teman-teman. Dan kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Untuk menyiapkan kamus ini dalam masa yang sesingkat-singkatnya, di samping berusaha menjadikannya selengkap mungkin, disusunlah suatu sistem pelaksanaan sebagai yang berikut. 1. Diadakan suatu sistem kartu (KAT) yang mengandungi cabutan kata-kata dari kamus-kamus standar yang luas dipergunakan. Dengarkan baik-baik. Mengandungi cabutan kata-kata dari kamus-kamus standar yang luas dipergunakan. Untuk mendapat kata-kata Melayu modern digunakan Kamus Bahasa Melayu oleh R.O. Winstead. Untuk kata-kata Melayu klasik dirujuk kepada A Malay English Dictionary oleh R.J. Wilkinson. Untuk kata-kata Indonesia dipergunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh WJS Purwadarminta dan Kamus Modern oleh Sultan M. Zain. Jadi, tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh itu mengambil kosakata bahasa Indonesia dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak WJS Purwadarminta. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa apa yang ditulis oleh Mas Abdul Rahman yang mengatakan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh itu telah mengambil banyak kosakata dari kamus yang dibuat oleh WJS Purwadarminta, itu betul. Dan Bapak WJS Purwadarminta difitnah, dikatakan oleh warganet Maledesh tadi bahwa Bapak WJS Purwadarminta sebagai salah satu tim yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh. Itu sudah terbantahkan. Jadi Bapak WJS Purwadarminta tidak pernah menjadi tim penyusun kamus kalian. Namun apa yang kalian lakukan justru kalian mengambil kosakata bahasa Indonesia dari kamus Bapak WJS Purwadarminta. Kalian sudah minta izin belum saat mengambil itu? Nah, sekarang saya kembali lagi kepada komentar dari warganet Maledesh yang bagian pertama itu jelas omong kosong, bualan kosong, fitnah, di mana dia mengatakan bahwa Bapak WJS Purwadarminta adalah salah seorang penyusun kamus dewan. Itu bohong. Dan kembali kepada kalimat kedua yang dia nyatakan apa? Saya cakap Jakarta di Pulau Jawa. Saudara samakan dengan bahasa Minang dan Batak.
Dari segi logik memang tak logik. Nah, mengapa dia mengatakan begini? Saya akan tunjukkan komentar pertamanya. Ya, komentar pertamanya itu adalah sebagai berikut. Komentar ini dia tuliskan ketika saya berbicara tentang kosakata jajal, di mana kosakata jajal secara etimologi itu berasal dari bahasa Jawa. Namun di kamus Maledes itu dituliskan sebagai bahasa Jakarta. Apa yang dituliskan oleh warga net Maledes ini adalah sebagai berikut untuk mencari alasan. Orang Malaysia anggap bahasa Jawa dan bahasa Jakarta lebih kurang sama saja. Artinya apa? Dia ingin menyamakan bahasa Jawa sama dengan bahasa Jakarta. Sehingga jajal yang itu bahasa Jawa, itu nggak apa-apa kalau dituliskan di dalam kamusnya sebagai bahasa Jakarta. Begitu kan ya? Semakin parah lagi, dia menuliskan seperti ini. Bukankah Jakarta itu di Kepulauan Jawa? Untuk orang yang bisa berpikir wajar dan waras, bukan menggunakan acu 15 ringgit, bukan menggunakan cara waham, kita bisa mengambil kesimpulan dari dua kalimat yang dituliskan oleh warganet Maledes ini. Pertama, dia menganggap bahwa bahasa Jawa dan bahasa Jakarta itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama atau sama. Itu Anda mencoba ingin mengaburkan, tapi sebenarnya Anda ingin mengatakan itu sebenarnya sama. Kemudian yang kedua, untuk menjustifikasi perkataan Anda itu, Anda menuliskan, bukankah Jakarta itu di Kepulauan Jawa? Nah, ini Anda salah lagi menuliskan. Anda harus bisa membedakan apa itu pulau dan apa itu kepulauan. Ya, coba Anda baca lagi lah kamus Anda supaya Anda bisa membedakan apa itu pulau dan apa itu kepulauan. Jakarta memang ada di Pulau Jawa. Tapi apakah bahasa Jakarta itu sama dengan bahasa Jawa? Itu tidak betul. Oleh karena itu, ketika saya memberikan komentar, karena Anda menuliskan, bukankah Jakarta itu ada di Pulau Jawa? Ya semua orang juga tahu, Jakarta itu memang ada di Pulau Jawa. Itu kan Anda ingin membangun argumentasi Anda bahwa bahasa Jakarta itu sama dengan Jawa, kan? Itu kan maksud Anda. Nah, begitu saya memberikan argumentasi menggunakan alur berpikir Anda, kalau begitu, orang bahasa Minang dan bahasa Batak itu kurang lebih sama, atau bisa dianggap sama. Karena apa? Suku Minang dan suku Batak itu ada di Pulau Sumatera. Nah, itu adalah konsekuensi logis dari pernyataan Anda yang mengatakan bahasa Jakarta dengan bahasa Jawa itu kurang lebih sama, dan Anda ingin meyakinkan, menjustifikasi argumentasi Anda dengan mengatakan, bukankah Jakarta itu ada di Pulau Jawa? Dan menurut saya, argumentasi yang Anda bangun itu betul-betul argumentasi orang TOLOL, tolol. Oleh karena itu, saya ingin membangun cara argumentasi Anda itu dengan mengatakan, ya udah, kalau seperti itu, bahasa Minang dengan bahasa Batak itu sama atau kurang lebih sama kalau saya ingin menggunakan bahasa Anda. Karena apa? Minang dan Batak itu ada di Sumatera. Jadi sekarang, yang logik itu siapa, yang tak logik itu siapa sekarang? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda lebih riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!